Halo guys, selamat datang kembali di Bahasa Teknisi, salah satu segmen perbincangan dari PT Tridinamika Jaya Instrumen. Hari ini kebetulan yang biasa membawakan acara ini sedang berhalangan hadir, Pak Cipto Utomo. Nah, Pak Cipto menginstruksikan saya untuk menggantikan posisinya, membawa acara Bahasa Teknisi ini. Nah, pada hari ini cukup menarik pembahasannya. Jadi kita di PT Tridinamika Jaya Instrumen, kita punya alat dan kita juga menjual alatnya dari brand Graptek, yaitu alat yang namanya data logger atau mini logger seri GL240. Nah, teman-teman di sini mungkin ada yang nggak tahu apa itu Graptek MIDI logger GL240 atau kepo ya gitu kan ya, alatnya seperti apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, ya kan, kelebihan dan kekurangannya apa, dia mampu untuk ngukur alat apa aja atau ngukur parameter apa aja. Nah, di video kali ini bakal dibahas oleh dua engineer kita, teknisi kita yang ganteng-ganteng, yang berpengalaman, tersertifikasi. Nah, di sini sudah dihadirkan dua engineer kita. Yang pertama namanya Pak Rasino Setiawan yang ada di sebelah kanan saya. Nah, di sebelah kanannya Pak Rasino ada juga Bapak Krisno. Ya, nggak usah tegang-tegang. Ya, mukanya ini kita senyum saja. Gitu. Nah, dua orang ini adalah salah satu profesional engineer yang kita miliki, yang sudah kita miliki. Oh iya dong, ini kita miliki yang kita punya, yang memang sudah profesional dan handal dalam hal-hal pengukuran menggunakan alat Graptek GL240. Gitu. Nah, selamat pagi apa selamat siang apa selamat sore nih ya? Kita bebas aja. Bebas aja lah kita ya. Selamat pagi terus. Pak Rasino kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya senang diundang di sini karena bertemu dengan partner saya dari India. Wah, dubes. Ini jauh banget undang dari India. Dari India. Tapi kita juga ngasih tahu nih, kita hari ini di ruangan baru. Wah. Iya, Pak Rasino. Iya. Ini kita di ruangan baru. Kalau kemarin ruangannya kecil ya, kayak kandang burung ya. Tadi sensor ya, tadi sensor. Ada sensornya tuh ya. Kayak kandang burung, tapi ya, alhamdulillah kita lagi ada di ruangan yang agak besar, yang agak terang, yang lebih profesional. Gitu alat-alatnya. Jadi nanti bisa lebih fleksibel, lebih enak untuk ngasih tahu beberapa fitur-fitur yang ada di Graptek MIDI Logger GL240. Oke. Gitu. Power siapa dulu? Power by Ralali. Powered by Ralali. Yang bisa dilihat di belakang sini. Oke, kita mulai dari mana nih enaknya nih, Pak Rasino sama Pak Krisno? Enaknya gimana? Kalau dari Pak Krisno kan sebenarnya dari sisi kalibrasi ya. Oke. Kalau saya lebih ke sisi alat. Jadi mungkin teman-teman akan saya share sedikit tentang apa sih MIDI logger itu. Oke. Ya, jadi kan kebanyakan teman-teman khususnya di dunia teknisi itu mengatakan bahwa Graptek GL240 atau yang 840 yang di atasnya itu adalah data logger temperatur gitu ya. Itu setelan baku di pikiran mereka. Padahal kalau kita lihat secara rinci, MIDI logger ini adalah sebenarnya basic untuk data logger. Jadi nggak terikat sama temperatur saja. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur beberapa parameter ukur seperti temperatur, kemudian ada humidity, kemudian ada gas juga. Ini juga bisa dikoneksikan dengan beberapa sensor bawaan dari Graptek itu sendiri. Itu bisa seperti pengukuran CO2 gas, kemudian ada akselerometer atau untuk getaran itu juga bisa. Jadi alat ini sebenarnya selama inputnya itu adalah voltage, ini bisa digunakan untuk melakukan perekaman seperti itu. Gitu guys. Jadi alat ini, jadi dalam satu alat ini aja kita bisa mengukur berbagai parameter ya. Betul. Baik itu suhu, temperatur, sama aja suhu, temperatur. Sama. Suhu, humidity, kelembaban, terus gas juga tadi ya. Sama. Oh, iya juga. Iya, itu ditranslate. Maklum ya. Translate ya kan. Tempat baru. Gitu. Nah, ini dia kalau boleh tahu powernya nih apakah bisa pakai baterai atau dicolok aja nih untuk sisi untuk
power ini alat? Oke. Kemudahannya lah. Kalau kita sih lihat dari sistem pandangan dari customer ya. Jadi kalau customer itu membutuhkan yang sistemnya itu saya karena onset tidak ada mungkin stop kontak atau mungkin hanya pengukuran sebentar, kita sediakan baterai. Jadi alat ini tuh sebenarnya bisa pakai baterai, bisa langsung power on charge langsung, itu bisa. Apakah baterainya termasuk di dalam satu packaging penjualan? Tentu itu opsional malahan. Opsional malah ya. Oh, oke. Jadi itu bisa disesuaikan sih. Oke. Karena memang kalau customer kan ada yang membutuhkan untuk contoh memonitoring autoclave atau oven yang mungkin running time-nya bisa lebih dari 1 minggu. Nah itu kan kalau pakai baterai percuma kan. Jadi kita harus pakai power on charge langsung terkoneksi dengan listrik seperti ini. Oke. Nah kalau untuk mengukurnya berarti kan kita harus punya sensor. Betul. Nah dalam paket penjualannya itu sudah termasuk sensor nggak? Oke, saya jelaskan agar lebih clear ya. Jadi sebenarnya ketika kita membeli GrabTech khususnya di GL240, ini kan sudah ada di stok ya. Ini sebenarnya yang tersedia hanya untuk main unit sama chargernya aja. AC-in-nya itu? Iya, betul. Oke. Jadi untuk baterai dan opsional sensor lainnya itu dalam bentuk opsional. Jadi sesuai dengan requirement dari customer itu sendiri. Keinginannya mau kayak gimana? Iya, betul. Oke. Nah, kalau kita lihat nih yang nempel sekarang, ini ada kayak mic. Ini apa nih? Ini kayak mic musola nih. Mungkin ini apa nih? Kita nggak ngambil dari musola ini. Ini apa nih? Kita dari Jepang ini. Ini salah satu sensor opsional dari GrabTech. Ini sensor P530, fungsinya untuk mengukur kelembaban. Nah, kelembaban ini biasanya dipakai di beberapa cold storage ya. Biasanya cold storage kan yang di locker biasanya hanya temperatur aja ya. Kebanyakan di situ juga ada RH-nya juga yang di locker. Jadi di sini juga ada yang mungkin sepaket temperatur sama humidity itu ada di sensor KSTH. Cuma nggak kita bawa. Iya, oke. Biasanya alat-alat kayak gini tuh dipakai sama orang kayak pekerjaannya apa, terus skala pekerjaannya gimana? Karena kebetulan baru kemarin kan Pak Rasino juga training Zoom. Ya, nah, betul. itu kan menurut saya ya kan untuk penggunaan perorangan dengan harga sekian itu kan luar biasa ya. Kecuali mungkin ini yang pakai skalanya perusahaan tinggi, maksudnya yang profesional. Nah, ini bisa juga gak sih untuk dipakai perorangan gitu, untuk mungkin kebutuhan-kebutuhan dari skala kecil maupun yang skala besar gitu? Oke, kalau sebenarnya kalau kita bilangnya ini perorangan atau perusahaan itu tergantung kebutuhan kita ya. Biasanya kalau kita sudah butuh harga berapapun biasanya oke lah ya terang gitu ya. Nah, kalau untuk kayak skala mungkin kayak pribadi untuk hanya pengukuran temperatur sama humidity ruangan, sebenarnya kita ada lagi versi dari GrabTech yang emang diaplikasikan untuk mengukur temperatur sama humidity di ruangan. Itu ada di AD-nya ini di GL100. Nah, aplikasi ini sebenarnya itu luas, nggak hanya di dunia industri, di farmasi pun ada, kemudian di lab juga bisa. Karena di lab juga dia membutuhkan beberapa instrumen yang digunakan untuk meloker dari sensor-sensor dia yang dimiliki. Bisa mungkin kalau dari tekanan, itu kita bisa. Kemudian dari temperatur mungkin yang outputnya itu dalam bentuk 420. Nah, kan unik ya. Saya punya outputnya 420 mA, tapi alat saya inputnya itu voltage. Kira-kira bisa nggak? Oh iya. Nah, padahal input saya voltage, tapi output sensor saya itu 420 mA. Ayo. Nah, pasti kalau mau jawab, kebetulan saya bukan engineer kan. Nah, pasti SMA-nya nih sering bolos nih. Oh, kebetulan saya nggak begitu paham. Tapi setidaknya sih memang ini alat untuk merekam ya. Kesimpulannya sih alat ini memang untuk merekam ya temperatur, suhu maupun kelembaban, terus ukur voltage dan lain-lain lah ya gitu. Disesuaikan kan memang kebutuhan dari orang-orang itu. Nah, terus kalau dari sisi kalibrasi mungkin Pak Krisno bisa ngejelasin seperti apa? Oke, sebenarnya data logger ini paling banyak digunakan untuk kalibrasi oven ya, karena dia itu multi channel. Oke. Dia bisa langsung dalam satu layar bisa langsung menampilkan lebih dari satu display. Oke. Nah, biasanya itu kan kalau oven itu kan ya oven yang kecil, oven yang besar, itu kan punya banyak titik untuk pengukuran karena di situ mencangkup dari homogenitas dan juga stability si oven itu sendiri. Oke. Nah, makanya dia perlu lebih dari satu
satu sensor ya, biar dia bisa tahu di titik-titik ini tuh keseragaman suhunya itu sama atau enggak gitu kan. Nah, paling banyak ya seperti oven, furnace. Nah, kayak gitu di industri-industri misal kayak makanan, terus ada juga yang misal manufaktur gitu kan. Dia juga kan punya ya kalau di manufaktur itu ada yang namanya kiln ya. Kiln atau itu ruang pembakaran. Oke. Bedanya sama furnace? Nah, furnace itu kan peleburan ya. Oh, Berhubungan dengan furnace. logam biasanya. Berhubungan dengan oke. logam. Tapi Nah, sama-sama oven ya? Ya, sebenarnya kiln itu sendiri sebenarnya oven juga, cuman ya toko kue juga punya oven juga sih sebenarnya itu juga. Oke. Atau kira-kira tau nggak kenapa sih oven harus dikalibrasi? Selain Nah, keras, itu kenapa? Kenapa oven harus dikalibrasi? Oke, gini aja deh. Oke. Pernah lucu nggak kalau kamu beli roti tiba-tiba yang matang hanya di sebelah rotinya aja? Oh sebelah doang. iya, benar. Oh, tapi kan furnace di sini, oven di sini yang memang khusus ya. Kalau oven yang di rumah itu Bisa juga sih. bisa juga, cuma kayaknya nggak kalau ya gimana ya, harganya ya. juga untuk satu kali kalibrasi juga kan ya. Ya, itu tadi itu kan balik lagi Balik ke lagi ke penggunaan gitu. gitu kan. Benar, Ada benar. beberapa mungkin beberapa material yang ada di dalam oven itu perlu perfeksionis temperatur gitu kan. Benar. Jadi perlu temperatur yang benar-benar akurat Yes. gitu kan, yang itu kan biasanya kalau ketika suatu material itu dimasukkan ke dalam oven itu kan ada yang perlu dia temperaturnya harus misal 100 derajat. Ketika dia lebih ataupun kurang bisa jadi nanti crack dia kan. Oh, benar. Bisa ada Yes. pecahan Benar-benar. apa defect lah ibaratnya ya. Kan defect kan nanti itu sendiri mempengaruhi dari kualitas dari Yes, hasil benar. produksi itu sendiri. Oke. Nah, ini produk ini tuh banyak digunakan untuk kalibrasi oven dan verifikasi ya bahasanya. Biasanya kan di oven sendiri itu ada temperaturnya, cuman kan proses kalibrasi itu sendiri menggunakan banyak channel. Nah, salah satunya dipakailah GrabTech ini gitu. Nah, kebetulan dia punya berapa ini? 10 channel. 10 channel itu ya kalau misalnya biasanya itu Berarti ada 10 furnace bisa dengan satu alat ini aja? enggak. Itu persebaran aja. Jadi biasanya sih kalau kita punya oven ya katakanlah dimensinya 1 meter kali 1 meter misal gitu kan ya. Jadi kan kalau kita mau lihat persebarannya kan kita bisa bagi karena ini 10, kita taruh aja 10.10 di dalam ovennya itu. Nah, mungkin kan yang nggak tahu 10 channel, wah 10 alat kirain gitu kan. Mungkin 10 sensor kali ya. Betul. Nah, Oke, nah manfaat dari si data logger itu sendiri kita nggak perlu, misalnya nggak perlu ngelihat, dia akan ngerekam. Jadi secara bersamaan dia ngerekam di waktu yang sama. Jadi kita nggak usah, biasanya kan kalau kalibrasi kan harus serentak ya. Nah, karena harus ngambil datanya serentak, otomatis kalau kita pakai mata doang ngeliatin ke kanan kiri kan nggak serentak gitu ya. Kalau kita input by manual gitu. Nah, fungsi dari data logger itu. Oke. Jadi kalau manual kan otomatis bisa jadi pergerakan temperatur itu kan fluktuatif. Yes. Dia naik turun. Nah, kalau misalnya kita pakai manual, misal pakai 1 doang, masih pakai 1 gitu kan, nggak pakai si data logger gitu kan, kita harus lihat di sini berapa, 20. Nah, pada waktu menit detik yang sama kan di sini juga belum tentu 20 di alat satunya. Bisa jadi pas kondisi dia naik. Yes. Nah, itu kekurangan kalau misalnya kita nggak pakai data logger. Oke. Nah, kalau kita pakai data logger recorder itu jadi bisa langsung di-compare dalam satu waktu yang sama dengan beberapa titik sensor yang ada. Nah, Berarti ini bisa menyimpan pengukuran juga ya? bisa. Kan salah satu fungsinya alat ukur adalah untuk mempermudah pekerjaan kita sih sebenarnya gitu. Jadi kan kalau kita nggak lucu ya kalau kita mau kalibrasi kita catat satu-satu, kalau 10 channel ya kan kita nulis juga bukan the flash gitu kan, langsung 10 gitu kan. Nggak mungkin tulis di waktu yang sama gitu kan, di menit yang sama dan detik yang sama. Nah, fungsi dari data logger itu mencatat di waktu yang sama bersamaan. Nah, gitu. Pernah dapat pertanyaan nggak dari customer? Jadi gini, dia punya termometer yang 1 channel biasanya gitu kan. Ketika ingin dikalibrasi,
dia punya juga yang contoh yang GL240. Dia pernah nanya gini, Pak, apakah biaya kalibrasinya itu sama ketika saya ngalibrasi satu channel dengan kalibrasi saya menggunakan MIDI logger yang 240, misal saya ingin kalibrasi alatnya nih, gitu kan. Nah, apakah kalau yang 240 itu dihitungnya itu 10 alat, ataukah tetap satu alat yang dihitung gitu, perbandingannya? Itu gimana Pak kalibrasinya? Itu kan dari Mas Krisno. Oke. Iya. Umumnya ini tuh bisa diibaratkan sebagai 10 alat ya, ketika dia dipakai 10 channel. Ini 10 alat, jadi makanya memang kalibrasi si data logger itu lebih mahal kalau misalnya kita peruntukannya untuk banyak channel. Nah, memang si ya data logger sendiri itu kan dia kan punya ibaratnya display satu-satu. Sebenarnya kan dia satu-satu ya displaynya. Cuman dalam satu kotak, satu display itu bisa dilihat berbagai channel. Itu kan sebenarnya satu. Jadi per channel itu nggak sama recordnya, record atau monitoringnya gitu kan. Cuman bisa dengan data logger yang multi channel dalam satu package itu bisa monitoring dalam satu waktu gitu. Gitu teman-teman, penjelasan yang cukup rumit ya kalau yang bukan ngerti sama alat-alatnya ya. Tapi cukup mudah dimengerti untuk saya yang awam, paham bahwa oh alat ini fungsinya untuk apa, ya kan, dan dia banyak channelnya fungsinya apa dan segala macam, dan untuk alat ini dicocokkan untuk pengukuran mungkin alat-alat atau parameter tertentu sih cukup jelas. Nah, cuma dari tadi nih kita belum ngasih tahu nih dia nih ada apa aja nih. Yang saya lihat nih ada SD card 1 apa 2, terus ada WLAN, ya kan. Nah, mungkin Mas Krisno atau Mas Rasino yang bisa ngejelasin dia punya fitur apa aja yang ada di bodinya. Bisa dijelasin melalui kamera yang di sini. Jadi untuk alat ini, untuk basicnya itu adalah internal memorinya sudah include 4 GB. Nah, 4 GB itu kalau digunakan untuk pengukuran kurang lebih 1 tahun kalau kita pakai intervalnya 2 menit atau 3 menit. Nah, kalau untuk misal nih, saya mau pengukuran 1 tahun atau lebih misal gitu kan, tapi memorinya nggak cukup, kita bisa menambahkan eksternal SD card itu dengan basicnya itu sampai dengan 32 GB. Ini di sini ada. Di sini ya? Ya, ini ada SD card. Di atas ya? Di atas. Nah, lalu di sini ada wireless LAN. Itu apa sih fungsinya? Jadi gini, wireless LAN itu adalah digunakan untuk tersambung dengan jaringan yang kita atau yang sudah exciting di contoh misalnya di industri cold storage gitu kan. Nah, ini bisa disambungkan dengan wirelessnya. Jadi ketika saya punya katakanlah GL240 jumlahnya itu mungkin 16 atau 20. Nah, saya ingin pantau misal 20 alat ini ke dalam satu bentuk layar. Satu komputer lah gitu ya. Atau satu software. Sebenarnya gini, alat ini sudah dilengkapi dengan software ya. Nah, jadi ketika kita ingin manggil ke 20-20-nya alat ini kita tinggal panggil IP address-nya. Karena ini sistemnya seperti handphone sih, jadi tinggal dia terkoneksi dengan wifi yang ada, yang sudah existing, kemudian kita tarik IP address-nya, itu bisa. Itu mempermudah kita. Terus yang di sini nih apa nih? Di sini? Ini adalah ada 10 channel ya. Ini adalah analog inputnya untuk rekaman basicnya itu voltage. Kemudian di sini ada input output. Ini digunakan untuk pengukuran contoh logic atau pulse itu bisa. Di sini harus kita membeli opsional kabel koneksinya di sini. Kemudian di sini ada grounding, bisa untuk grounding. Kemudian di sini ada 5 volt. Nah, 5 volt ini yang kita pasang untuk ini B530. Ini kan membutuhkan power 5 volt ya. Kita ambil dari sini. Channel. Kemudian ini positif negatifnya kita hubungkan di sini. Kalau untuk di samping di sebelah kanan ini cuma ada tombol power on off. Ada on off. Ya, on off-nya. Kemudian di samping kanannya di sini ada USB 2.0. Ini mirip sama USB-nya buat printer. Di sini juga ada untuk inlet power. Nah, kalau USB ini fungsinya adalah digunakan untuk komunikasi ke softwarenya apabila ini tidak membeli adapter wireless LAN-nya ini. Jadi untuk komunikasi ke software bisa juga menggunakan USB untuk kabel USB-nya 2.0. Itu mirip sama beberapa kabel printer USB printer seperti di Epson itu sama. Gitu. Nah, itu untuk
fungsi-fungsi yang ada di bodinya ya. Iya. Itu ada, dia bisa dimasukin external SD card untuk perekaman atau penyimpanan data yang lebih panjang ya, yang lebih banyak. Dia juga udah support WLAN juga. Dia juga ada input untuk 10 channelnya, dan ada input output yang untuk ukur pulse yang tadi ya, gitu. Nah, jadi barang ini teman-teman bisa dapetin, atau misalkan ada yang lagi cari data logger MIDI logger GL240 dari merek GrabTech, teman-teman bisa tanya-tanya informasi, baik itu informasi maupun harga ataupun pengetahuan tentang produk melalui WA sales kita di 0812 8783 1637, atau bisa juga melalui email di sales@tridinamika.com gitu. Harganya Mas Rasino tahu apa? Nanti biar orangnya aja lah yang mau beli langsung hubungi Mungkin nih. bisa biar saling kenal aja, koneksi Langsung mengelatih ke sales ya, Ya. gitu. Oke. Jadi teman-teman di sini yang emang seperti yang dijelaskan oleh Mas Rasino sama Mas Krisno, apabila mau memonitoring, merekam suatu alat yang berkaitan dengan suhu, kelembaban, ya kan, ataupun mungkin parameter-parameter lain yang memang didukung ya oleh si GrabTech MIDI logger GL240. Nah, bisa tuh tadi hubungin di WA sales kita maupun email gitu di sales@tridinamika.com. Nah, begitu aja untuk kali ini GrabTech MIDI logger GL240 yang bisa dijelaskan oleh tim engineer kita, ada Mas Rasino dan Mas Krisno. Kita ketemu lagi di next review produk selanjutnya. Sampai jumpa.